apabila kita membuka catatan sejarah Islam atau dari berbagai riwayat yang ada, maka acara ritual tahlilan tidak dijumpai baik di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabatnya dan para tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Bahkan acara tersebut tidak dikenal pula oleh para imam ahlus sunnah seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama lainnya yang semasa dengan mereka ataupun sesudah mereka. Tidak ada satupun keterangan dalam kitab-kitab yang disusun oleh imam-imam salafus saleh bahwa Nabi SAW, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam ketika meninggal kemudian ditahlili. Ketika istri Nabi SAW, Khadijah, meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak mengadakan tahlilan untuk istrinya. Ketika Hamzah, paman Nabi, gugur dalam perang, Rasulullah SAW juga tidak mentahlilinya. Dan ketika Nabi SAW wafat, para sahabat juga tidak mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya terhadap kewafatan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan meninggalnya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada keterangan bahwa kematian mereka ditahlili. Lantas, dari mana munculnya ajaran tradisi tahlilan untuk kematian? Ritual tahlilan untuk kematian dan ritual selamatan siklus kehidupan, brokohan, neloni, mitoni, tingkeban, dan sebagainya pada mulanya dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga dengan mengambil kebiasaan orang-orang kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Akan tetapi kemudian disisipi bacaan-bacaan Al-Quran dan doa-doa tertentu. Kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha di dalamnya terdapat keyakinan bahwa orang yang meninggal dunia itu rohnya pulang ke rumah pada hari ke-3, 7, 40, dan seterusnya. Keterangan tentang selamatan untuk orang yang sudah mati itu dapat kita temukan dalam ajaran agama Hindu yang disebut Pitra Yatnya. Pitra artinya arwah leluhur, Yatnya artinya selamatan. Pitra Yatnya adalah tradisi turun-temurun dalam agama Hindu berupa upacara selamatan untuk memberi penghormatan dan pemeliharaan atau pemberian sesuatu yang baik dan layak kepada ayah bunda dan kepada orang-orang tua yang telah meninggal di lingkungan keluarganya sebagai suatu kelanjutan rasa bakti seorang anak terhadap leluhurnya. Di dalam kitab Manawa seperti halaman 99-192 Dharma Sastra Weda disebutkan hari-hari untuk melaksanakan selamatan kematian ialah hari ke-3, 7, 40, 100, dan ke-1000. Orang yang melaksanakan selamatan pitrayatnya pada hari-hari itu akan memperoleh pahala, keberkahan, kesejahteraan, dan terhindar dari gangguan roh-roh leluhur, dan yang mati akan memperoleh kemanfaatan dari mantra-mantra yang dibacakan oleh yang menyelenggarakan upacara selamatan. Adopsi tradisi selamatan itu oleh Sunan Kalijaga diubah sedikit formatnya. Apabila semula pembacaan mantra-mantra doa yang dimaksudkan sebagai upaya memberi kemanfaatan kepada si mayit diganti dengan bacaan-bacaan doa dan sholawat yang disusun secara khusus, serta bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan maksud yang tidak beda dengan
tradisi fitrayatnya dalam agama Hindu. Susunan doa dalam bahasa Arab dan selawat yang matan dan sumbernya tidak jelas itu sengaja dibuat untuk menggantikan mantra-mantra dalam fitrayat. Oleh karena itulah gagasan adopsi budaya animisme dan Hindu oleh Sunan Kalijaga ini tidak sepi dari pertentangan di kalangan para sunan. Di antaranya muncul pertentangan dari Sunan Ampel dengan pernyataannya, Dimas Sunan Kalijaga, jangan diteruskan perbuatan semacam itu karena termasuk bid'ah. Itu bentuk ajaran yang tidak diajarkan dalam agama Islam yang suci ini. Kekhawatiran Sunan Ampel itu sangat beralasan karena di samping mengada-ada dalam syariat Islam, sarana dakwah semacam itu kelak akan berketerusan dan seolah-olah menjadi bagian dari ajaran Islam. Tidak hanya Sunan Ampel, Sunan Bonang pun menentang gagasan Sunan Kalijaga yang dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan dalam agama yang turun-temurun. Jadi, cara yang dipakai oleh Sunan Kalijaga itu sebenarnya telah memperoleh perlawanan pendapat dari Sunan yang lain. Akan tetapi kemudian Sunan Derajat menengahi. Biarlah apa yang digagas Sunan Kalijaga berjalan dulu, supaya orang-orang itu yang beragama Hindu-Buddha tertarik dulu masuk agama Islam. Sebab saya berkeyakinan bahwa suatu saat nanti akan ada orang-orang Islam yang meluruskan ajaran-ajaran Sunan Kalijaga. Itu disebutkan dalam sebuah buku tentang Islam di Indonesia di masa awal penyebaran Islam oleh Wali Songo yang kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda. Tersebutlah sebuah dokumen kuno yang berjudul Handboek van Bonang ditemukan fakta bahwa buku ini telah pula dilakukan beberapa kajian dan ulasan tambahan oleh beberapa peneliti Belanda. Di antaranya penelitian tesis Dr. Bejo tahun 1816 di Leiden yang kemudian dipublikasikan dengan judul Primbon. Berikutnya tesis Dr. Buning tahun 1881 di Leiden yang kemudian dikenal sebagai Primbon II.